صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dari segi kuantitas dan segi kualitas. Hadis dari segi kuantitas dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti at-tatabu, yaitu berturut-turut. Sedangkan menurut ulama hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil menurut adat mereka sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir: yang pertama, perawi hadis terdiri dari jumlah yang banyak. Yang kedua, di setiap tingkatan sanad ada banyak perawi. Yang ketiga, mustahil untuk berdusta. Yang keempat, bisa dijangkau dengan panca indera, yakni kabar yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang susunan redaksi dan maknanya sama antara riwayat satu dengan lainnya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama dengan yang disampaikan. Hadis menurut kuantitas yang kedua yaitu adalah hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi, dua atau lebih, dan tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah muntashir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar atau sesudah populer. Menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tobaqoh dan tidak memenuhi syarat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada seluruh tingkatan sanad dan banyak rawi yang meriwayatkan. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Hadis gharib ini dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang kegharibannya terletak pada awal sanad, sedangkan gharib nisbi adalah hadis yang kegharibannya terletak pada pertengahan sanad. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Menurut etimologi adalah lawan dari sakim, yang artinya sehat, lawan sakit. Menurut ahli hadis adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dhabit, dan tidak berilat dan tidak syadz. Syarat-syarat hadis sahih: yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya bersifat adil. Yang ketiga, rawinya bersifat dhabit. Dhabit di sini yang dimaksud adalah kuat hafalannya. Yang keempat, tidak ilat. Yang kelima, tidak syadz. Hadis sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama, sahih li dzatih, yaitu hadis yang memenuhi syarat sahih itu sendiri. Yang kedua, hadis sahih li ghairihi, yaitu sahih karena yang lain, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan yang lain. Sebenarnya hadis sahih li ghairihi ini
adalah hadis hasan yang naik derajatnya menjadi sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan secara etimologi adalah sifat musyabah dari al-husna yang artinya bagus. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya kurang dobit. Yang keempat, tidak ilat. 5. Tidak syadz. Perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih terletak pada perawi yang dobit. Jika hadis sahih, perawinya dobit, jelas dobit. Sedangkan hadis hasan, perawinya ini kurang dobit atau lemah hafalannya. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Yang pertama, hadis hasan li zati, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat hadis hasan itu sendiri. Yang kedua, hadis hasan li ghairi, yaitu hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi karena hadis tersebut dibantu hadis-hadis yang lain yang semakna, atau bisa karena banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis dari segi kualitas yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti lemah. Menurut istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Kedudukan hadis. Hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah. Begitu pula dengan hadis hasan, boleh dijadikan hujjah. Akan tetapi hadis dhaif ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis dhaif ini boleh dijadikan hujjah, namun hanya sebatas pada masalah fadhailul amal saja.